Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar? Hari ini kita dari kelompok 4 ingin memaparkan materi filsafat pendidikan Islam tentang konsep epistemologi pendidikan Islam yang dibawakan oleh kelompok 4. Sebelumnya saya memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Pertama, ada saudara Fajri Dwi Rahimi, yang kedua Firda Faizatul Aini, dan yang ketiga saya sendiri Nadiatur Rohmah. Lanjut, untuk materi pertama itu pengertian epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau ulasan. Pengertian epistemologi keilmuan Islam adalah merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan yang menjelaskan tentang keilmuan Islam dan beberapa aspek yang termasuk di dalamnya yang diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan yang meliputi sumber dan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan. Epistemologi menganalisis sifat pengetahuan dan bagaimana hal itu terkait dengan bukti, kebenaran, kepercayaan, dan pembenaran. Untuk slide kedua bisa dijelaskan oleh Bang Fajri Dwi Rahimi. Kepada Bang Fajri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Model pemikiran keilmuan Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Bayani, kemudian yang kedua adalah Irfani, dan yang ketiga adalah Burhani. Apa itu Bayani? Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan. Jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Dalam Bayani, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks. Sasaran bidik metode Bayani ini adalah aspek eksoterik atau syariat. Selanjutnya. Yang kedua yaitu metode Irfani atau metode ma'rifat, yang mana ini berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman atau disebut sebagai experience, sedangkan ilmu menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi nakli atau rasionalitas akli. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Bidik Irfani adalah esoterir atau bagian batin,
Oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah metode burhani. Apa itu metode burhani? Metode burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani, yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. Pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu, seperti ilmu-ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi, geologi, dan bahkan ilmu ekonomi, ilmu pertanian, dan ilmu pertambangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada pemateri, kepada Bang Fajri yang sudah menjelaskan tentang model pemikiran epistemologi keilmuan Islam. Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidik menjadi terhalang sehingga mengalami kegagalan. Sistem pendidikan secara umum harus menjadi penyadaran dan pembebasan umat manusia. Begitu pula dengan pendidikan Islam yang sudah berabad-abad tumbuh dan berkembang. Pendidikan sebagai suatu sistem seharusnya berkiprah dan berperan untuk menjadi wahana proses pembebasan, bukan malah sebaliknya. Pendidik menjadi alat penguasa oleh para elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum. Pendidikan harus menjadi pemerdekaan, bukan alat-alat untuk menjinakkan sosial dan budaya. Pembebasan dan pemanusiaan manusia hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang mampu mengenali apa yang sesungguhnya ingin ia lakukan. Jika seseorang mampu mengenali apa yang sesungguhnya ingin capai, jadi menjadi suatu yang sangat penting untuk memahamkan bahwa ia harus memahami realitas dirinya dan dunia sekitar, karena sebagainya kemampuan yang merupakan fitrah kemanusiaan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Fajri dan Saudara Firda untuk kesimpulannya, yaitu epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan gabungan dua kalimat epistemu, berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau ulasan. Sebenarnya, jika kita membahas mengenai epistemologi ilmu pengetahuan, dapat dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu kerancuan karena epistemologi adalah teori ilmu pengetahuan. Namun, karena epistemologi sudah menjadi kata yang akrab dalam bahasa Indonesia, maka epistemologi ilmu pengetahuan sama halnya dengan pengertian epistemologi, yaitu suatu cabang filsafat yang mempelajari mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara substansif yang meliputi sumber ilmu pengetahuan, hakikatnya, dan lain-lain. Dalam kajian pemikiran Islam,
Terdapat beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan, yaitu ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani. Oke. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mengkritik PowerPoint atau makalah, bisa nanti kita diskusikan di kolom yang sudah ditentukan. Baik, sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.